Mantan pemain Persib Bandung Robby Darwis berbicara mengenai kondisi skuad Maung Bandung saat ini. Menurutnya, Pangeran Biru tidak perlu menambah lagi komposisi di lini tengah karena banyak pemain mumpuni bisa diandalkan di sektor tersebut. Sebagaimana diketahui, lini tengah Persib Bandung sekarang lebih banyak dipercayakan kepada trio Mark Klok, Deddy Kusnandar, dan Taron Del Pino, juga menurunkan formasi 4-3-3. Sedangkan ketika menurunkan formasi 3-4-3, duet lini tengah bakal diisi oleh Mark Klok dan juga Deddy Kusnandar, dan secara bergiliran bergantian dengan Taron Del Pino maupun Matteo Kocijan. Alhasil, pemain baru Persib Bandung yang dipinjam dari Borneo FC, yakni Adam Ali, lebih banyak menghabiskan pertandingan dari bangku cadangan. Adam Ali sepertinya ingin diplot sebagai super sub, tetapi kemudian strategi itu belum berjalan dengan optimal. Kondisi ini kemudian turut mengundang pandangan dari legenda Persib Bandung Robby Darwis. Menurutnya, Persib tidak terlalu membutuhkan peran dari Adam Ali, karena di lini tengah tugas itu bisa dipercayakan kepada sejumlah pemain. Adam Ali dipinjam Persib Bandung awal musim 2024 dari Borneo FC dengan status pinjaman hingga Desember 2024. Ia diikat selama 6 bulan dengan opsi kontrak permanen selama 2,5 musim jika Adam Ali mampu menunjukkan performa mengesankan. Namun kemudian Adam Ali malah banyak menghuni bangku cadangan. Padahal saat bermain bersama Borneo FC, Adam Ali merupakan pilihan utama pelatih Peter Huestra dan nyaris tidak pernah absen membela postur eta. Tetapi setelah diboyong ke Kota Kembang, menit bermain Adam Ali menjadi berkurang. Dari 15 pertandingan yang dimainkan Persib Bandung di Liga 1 maupun ACL 2, Adam Ali hanya mencatatkan 543 menit bermain dan semuanya dia mulai dari bangku cadangan. Adam Ali hanya sekali merasakan turun sebagai starter di Persib Bandung. Pertandingan itu terjadi saat Persib Bandung ditahan imbang Por FC 2-2 pada Kamis kemarin. Meski demikian, Robby Darwis tetap percaya kepada pelatih Persib Bandung Bojo Noda, seorang mon strateginya. Adam Ali pun kata dia akan bisa menjadi andalan karena Persib Bandung harus menjalani 2 kompetisi, yakni Liga 1 dan juga ACL 2. Dibanding merekrut pemain tengah, Robby Darwis justru menyoroti lini serang Persib Bandung. Menurutnya, Persib Bandung perlu merekrut striker baru agar tidak selalu tergantung dengan performa David Da Silva. Saya berpikir kalau secara tim, udah nggak terlalu membutuhkan. Karena di tim, dia nggak ditempa. Jadi menurut saya sudah cukup. Kenapa harus mengambil pemain lagi? Ini kan tergantung kebutuhan tim dan pelatih. Kebutuhannya seperti apa? Mungkin yang diharapkan pelatih karena kompetisinya ada 2. Itu kan butuh tenaga juga yang prima di pertandingan. Tetapi menurut saya, di posisi tengah pemain Persib Bandung sudah bagus-bagus. Jadi kembali lagi, tergantung kebutuhan tim. Kalau menurut saya, lini depan yang dibutuhkan, dia harus pemain yang mumpuni. Jangan sampai jomplang, kata Robby Darwis. Beckham Putra Nugraha kini sudah berangsur pulih. Sebelumnya ia sempat terserang diare menjelang laga Persib Bandung kontra Por FC. Akibat diare yang dideritanya, Beckham pun baru bisa bergabung bersama tim Persib Bandung di Thailand pada Rabu kemarin. Diberitakan laman resmi Persib, Beckham Putra mengaku sempat berpikir untuk tidak memperkuat Persib Bandung saat menghadapi Por FC di Thailand. Namun dia tetap memaksakan berangkat dan bersyukur kondisinya semakin membaik. Pemain bernomor punggung 7 ini mengatakan walau sulit tampil dalam kondisi tidak fit, dia ingin membalas kepercayaan pelatih. Kondisi saya alhamdulillah sekarang sudah sehat, normal, dan bergabung tim ikut latihan. Setelah pertandingan sudah agak enakan, karena mungkin adaptasi juga. Alhamdulillah sekarang sudah membaik, kata Beckham Putra Nugraha. Kelolosan Persib Bandung dari fase grup AFC Champions League 2 akan bergantung pada hasil tim lain. Jika Persib berhasil mengalahkan Ceceng FC, hal itu tidak cukup membuat mereka lolos ke fase lanjutan AFC Champions League 2. Kelolosan Persib Bandung masih bergantung pada hasil pertandingan Lion City Steelers kontra Por FC pada matchday terakhir grup F pada Kamis 5 Desember 2024. Ada 2 syarat Persib Bandung lolos, yakni pertama adalah menang melawan Ceceng FC, kedua Lion City Steelers FC harus kalah, minimal imbang melawan Por FC. Pelatih Persib Bandung Bojo Noda berbicara soal potensi Lion City dan Por FC bermain mata agar keduanya lolos grup. Hodak menilai itu tidak akan terjadi. Por FC memang tidak diuntungkan karena melakoni pertandingan domestik di Thai League 1 pada Minggu 1 Desember 2024 kemarin. Secara kondisi, pemain mereka akan kelelahan. Namun tim yang diperkuat Asnawi ini harus mengusahakan minimal hasil imbang di Stadion Jalan Besar agar lolos menjadi juara grup. Andai Por FC kalah, mereka akan lolos sebagai runner-up grup dan bakal menghadapi wakil Jepang, yakni Sanfrecce Hiroshima.
Sementara itu juara grup L akan melawan Sydney FC dari Australia. Bagi Hodak, siapapun tidak ingin menghadapi wakil Jepang karena akan begitu sangat menyulitkan. Persib Bandung memastikan akan berjuang untuk menang melawan Zhejiang FC, terlepas apa hasil yang akan diraih dalam duel Lion City Steelers kontra 4FC. Sekalipun nantinya akan menghadapi Sunfresh Hiroshima, Hodak tidak gentar untuk menghadapinya. Namun saya yakin, karena 4 bermain lebih dulu di liga, mereka tidak diuntungkan. Namun saya rasa 4 akan berjuang untuk meraih kemenangan agar berada di puncak klasemen grup. Jika kalah dari Lyon, mereka akan disalib oleh Lyon di posisi klasemen, tidak bisa menjadi juara grup. Jika 4 kalah dari Lyon, mereka akan ada di posisi kedua. Dan itu memungkinkan mereka akan pergi bertandang melawan tim Jepang, yakni Sunfresh Hiroshima. Saya rasa mereka tidak akan mau. Tidak ada yang mau melawan tim Jepang. Pertama, menang adalah hal yang terpenting. Kami harus menang. Apapun yang terjadi di laga 4 kontra Lyon, kami tidak bisa ikut campur. Kami harus memaksimalkan terlebih dahulu apa yang ada di tangan kami, kata Bojan Hodak. Bomber Persib Bandung asal Brazil David da Silva menyebut timnya punya peluang hanya 1% untuk lolos dari grup F AFC Champions League 2. Pasalnya kendati Persib menang melawan Zhejiang FC di partai pamungkas, bisa jadi itu tidak ada artinya jika Lion City Steelers menang dari 4FC. Oleh sebab itu David berkata 99% nasib kelolosan Persib Bandung ke 16 besar Liga Champions Asia 2 ditentukan oleh takdir. Timnya jelas berusaha untuk menopang takdir tersebut dengan fokus memenangi laga kontra Zhejiang FC pada Kamis esok. Pria yang akrab disapa DDS ini kembali mencetak gol. Hampir sama situasinya ketika menang comeback 3-2 di Singapura melawan Lion City Steelers. David masuk sebagai pemain pengganti dalam situasi tim tertinggal. Lalu ia mencetak gol pada menit akhir untuk memberikan hentakan. Hampir saja Persib Bandung mengulangi cerita yang sama tersebut saat menghadapi 4FC pada Kamis lalu. David membulatkan tekad membantu tim asuhan Bojan Hodak menggapai kemenangan keduanya untuk takdir lolos ke 16 besar. Mentalitas pemilik 98 gol di Liga 1 ini hanya kemenangan. Sesulit apapun situasinya, ia selalu mengusahakan kemenangan dalam benaknya. Dia beruntung dikelilingi oleh pemain-pemain profesional di Persib Bandung yang benci akan kekalahan, sehingga ia merasa berjuang bersama-sama. Sekarang kami sudah harus menatap ke depan untuk bertanding melawan tim Cina, karena kami saat ini masih punya peluang. Kami masih punya 1% peluang. Selebihnya 99% itu ditentukan oleh takdir. Kami seharusnya bisa menang. Namun oke, yang paling penting saya bisa kembali dan membantu tim. Saya senang, karena saya sudah mencoba, dan itu berhasil menghindarkan tim dari kekalahan. Kami harus tetap menatap ke depan, dan juga melakukan persiapan. Bekerja keras, seperti yang selalu saya lakukan sebelumnya. Saya akan berikan yang terbaik untuk menang, kata David da Silva. Kabar buruk di kubu Persib Bandung menjelang laga pamungkas di penyisian grup F AFC Champions League 2. Dua pemain Persib Bandung mengalami hambatan. Taron Del Pino yang performanya tengah terus meningkat dikabarkan mengalami cedera. Tidak cukup dengan itu, bek senior yang menjadi jenderal lini belakang Persib Bandung, Nick Kuipers, juga diserang penyakit. Bek jangkung asal Belanda itu absen dalam sesi latihan sejak Minggu hingga Senin kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sedangkan gelandang Taron Del Pino, ia memang terlihat di Stadion GBLA, namun ia menjalani latihan terpisah dengan pemain Maung Bandung lainnya. Sampai Senin kemarin, kekuatan Pangeran Biru belum maksimal menjelang pertandingan kontra Zhejiang FC di Stadion Sejarah Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Belum maksimalnya kondisi Persib dikarenakan sejumlah pemain masih menjalani program khusus. Bahkan ada yang absen pada sesi latihan di Stadion GBLA. Pemain yang tampak masih menjalani program latihan khusus adalah Taron Del Pino. Sementara Matteo Kojijan yang sempat menjalani sesi latihan terpisah kemarin, kali ini sudah bergabung latihan bersama tim. Selain itu ada juga yang mengalami masalah kesehatan seperti Nick Kuipers. Hodak menyebut bek asal Belanda itu mengalami masalah pencernaan. Nick ada masalah di perut. Taron mengalami cedera di laga terakhir. Jadi mereka menjalani pemulihan bersama fisioterapi, kata Bojan Hodak. Taron mengalami masalah di bagian pergelangan kakinya. Dia mendapatkan benturan dari pemain 4FC dan perlu waktu untuk menjalani proses pemulihan.